pasukan dari Laskar dari Jawa Barat. Insyaallah ini baru 3 mawil. Kota Bandung, Cirebon, Bandung Barat, serta Kuningan. Baru 4 mawil. 21 mawil lagi terjebak di Darul Ulum. Insyaallah kita bergabung, kita terobos. Takbir! Siapapun orang yang benci kepada Habib Rizik, yang ingin macam-macam dengan Habib Rizik, dan ingin mencelakakan seluruh habaib yang berada di seluruh tanah air Indonesia, siapapun mereka, setinggi apapun pangkat dan jabatan mereka, seluas manapun keilmuannya, sekaya apapun kekayaan mereka, sekuat apapun pasukan mereka, manakala kalau mereka sudah berani terang-terangan menghina habaib, menghina Habib Rizik, kalian mati dengan Habib Rizik. Janji Rasulullah syahid menemui kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan pahlawan Indonesia. Allah mengembalikan pahlawan negara, yaitu salah satu cucunya Nabi yang begitu gencar melawan kemungkaran, melawan kezaliman, tidak takut dengan intimidasi, tidak takut dengan teror, tidak ada lain. Beliau adalah sosok imam besar kita, para Habib Rizik. Jangan sampai ada orang yang masih bandel gitu, masih bandel yang masih merasa dirinya benar gitu, ya, masih melakukan kerumunan, sudah jelas ada perdanya, masih bandel, merasa hukumnya paling benar sendiri. Akhirnya menjadi korban itu orang lain, masyarakat. Kalau dia sakit sendiri biarin aja, tetapi berdampak kepada orang lain. Memilih untuk berdemonstrasi di rumah Pak Mahfud MD. Ya. Mungkin kalau ada kendaraan lebih cepat, mungkin teman-teman di Madura itu bergerak ke Solo tuh buat demo di depan rumah Pak Jokowi. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Begitu ada istilah revolusi akhlak, itu saya setuju. Setuju, karena memang tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi adalah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Persoalannya kemudian adalah kenapa ini menjadi rancu? Karena seharusnya ketika kita berbicara akhlak, para penyampainya ini tentunya harus memberikan contoh dan akhlak yang baik. Akan sangat lucu, tema yang dibahas adalah revolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Perilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Yang kedua, perkembangan terkait dengan penangkapan pelaku yang mengganti lafaz azan dari hayya alal sholah menjadi hayya alal jihad akan kami kejar terus. Mau sembunyi di lubang tikus juga akan saya kejar. Hayya alal jihad, hayya alal jihad, hayya alal falah. Orang menghina habaib, orang menghina para ulama tidak ditangkap. Tapi kalau orang menghina presiden, menghina TNI, menghina polisi, langsung diciduk. Siapapun yang menghina ulama ataupun yang menghina pejabat, kalau mereka salah, adili dengan seadil-adilnya. Betul? Kalau mereka tidak menghukum, jangan sampai umat Islam menghukum dengan cara kita sendiri. Betul? Betul? Jangan sampai kita hukum dengan cara kita sendiri. Betul? Betul? Menghina ulama di penjara apa dikebukin? Mau di penjara apa dikebukin? Kita sudah sampaikan dari awal, pemanggilan pertama juga sama, ya, cukup ditemani oleh pengacaranya. Siapapun yang datang ke sini dengan membawa massa ke sini akan kita tidak tegas, karena memang sudah aturan PSBB sudah jelas, tidak boleh membuat kerumunan, ya. Kami himbau kepada mereka semuanya untuk tidak usah mengantar, itu dengan pengacara saja. Tetapi kalau dipaksakan, Polda Metro Jaya dan hal itu kepolisian akan tidak tegas kita semua. Kami akan bubarkan dan kami akan tidak tegas. Partai politik
Hai Lonte Politik, udah sehat? Cepet sembuh ya. Ayo kita janjian saja. Hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Tempatnya di mana? Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ya marah saya, marah betul dong. Adalah biadab Anda kalau menyerang, apalagi sampai ibu. Ibu saya itu umurnya 90 tahun. Dari sudut kemanusiaan itu biadab orang yang begitu. Dan yang urusan menahan Habib Rizik itu bukan saya, itu urusan hukum. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Kalau buat cantik pakai jilbab, jadi dia ngecek sorban itu jilbab. Maka saya bilang cantik juga seperti Habib Lutfi. Dulu Anda menghina Gus Dur, sekarang Habib Lutfi. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Hei Ustadz Mahir, mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Kita harus melakukan revolusi akhlak dari sistem ke sistem berbasis tauhid, yaitu melakukan suatu gerakan perubahan secepatnya, tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ini sudah merupakan satu kedaruratan. Bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu. Dari awal saya sudah mengatakan, tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Anda jangan pikir Pancasila itu yang buat Bung Karno, saudara. Di dalam Pancasila yang dibuat oleh Bung Karno, sila ketuhanan, sila buntut, sila pantat. Wah, kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap
ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat. Sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani benar dan berani. Pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jekor Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong, lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak, dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa, kenyataannya apa. Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Tahu pertama kafir. Kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian.
Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai Rp3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Allah ingin menunjukkan bahwa ada satu anak cucu Rasulullah yang begitu semangat melawan kezaliman dan kemungkaran. Allah ingin menunjukkan juga ini bukan suatu ketepatan, tetapi ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengembalikan satu anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau sudah kita tahu begitu tegasnya di dalam memerangi kemungkaran dan kezaliman. Beliau ditawarkan tahta, kekuasaan, jabatan, harta, kekayaan. Beliau tidak tergiur dengan itu semua. Yang di dalam darah dagingnya murni mengalir darah daging orang-orang pemberani Sayyidina Muhammad. Jihad yang paling baik, jihad yang paling utama, jihad yang paling sempurna, bukan cuma ngangkat senjata dan pedang, tapi jihad yang paling baik, jihad yang paling utama, jihad yang paling mulia adalah menyampaikan kalimat yang benar kepada siapa? Kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Beliau telah mencontohkan begitu tegas, beliau menyampaikan kebenaran, melawan kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan pahlawan Indonesia. Allah mengembalikan pahlawan negara, yaitu salah satu cucunya Nabi yang begitu gencar melawan kemungkaran, melawan kezaliman, tidak takut dengan intimidasi, tidak takut dengan teror, tidak ada lain. Beliau adalah sosok imam besar kita, Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Siapapun orang yang benci kepada Habib Rizik, yang ingin macam-macam dengan Habib Rizik dan ingin mencelakakan seluruh habaib yang berada di seluruh tanah air Indonesia, siapapun mereka, setinggi apapun pangkat dan jabatan mereka, seluas manapun keilmuannya, sekaya apapun kekayaan mereka, sekuat apapun pasukan mereka, manakala kalau mereka sudah berani terang-terangan menghina habaib, menghina Habib Rizik, hingga manakala ada yang macam-macam dengan Habib Rizik Syihab, ada yang ingin teror Habib Rizik Syihab, ada yang ingin menyentuh Habib Rizik Syihab. Demi Allah, mereka tidak cuma berhadapan dengan IT, tapi mereka akan berhadapan dengan kami, umat Islam yang ada di Islam. Kalian mati dari Habib Rizik, janji Rasulullah syahid menemui kalian. Orang-orang Madinah cinta kepada Habib, betul?
orang-orang Madura sayang sama habaib, betul? Sehingga wahai orang-orang Madura, bangun kalian, jangan tidur kalian. Wahai orang-orang Madura, berdiri kalian, semangatlah kalian dalam berjuang, bela ulama, bela kiai, bela habaib, bela darah dagingnya Nabi Muhammad. Kalian orang-orang Madura memiliki tempat khusus di hati Nabi besar Muhammad. Kalian orang-orang Madura punya nama di hatinya Nabi Muhammad. Siap bela habaib, siap mati untuk habaib, siap hancur untuk habaib, siap mati untuk habaib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur. Selangkah orang yang ingin bunuh habaib maju satu langkah untuk ingin bunuh Habib Rizik, membunuh habaib yang lainnya. Kalian orang-orang Madura bilang sama orang yang kurang ajar sama habaib, maju satu langkah mereka, kita maju satu langkah mereka. Siap mati untuk Habib Rizik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang menghina Nabi diapakan di sini? Di penjara apa dibunuh? Di penjara apa dibunuh? Orang yang sama rendah secara Rasulullah patah apa penjara? Patah apa penjara? Clear. Siap bela Rasul, siap bela Rasul, siap bela habaib, siap bela ulama, siap bela Al-Quran, siap bela Al-Quran, siap bela Islam. Orang keras jawabnya, siap bela Al-Quran, siap bela Habib Rizik, siap jaga Habib Rizik, siap mati untuk Habib Rizik, siap mati untuk ulama. Angkat tangan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi. Tadi saya mengumpulkan para relawan dengan aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Nah, saya sampaikan agar tetap semangat. Ya, sudah hampir 9 bulan kita bekerja keras bahwa kalian ada melakukan tugas-tugas yang sangat mulia di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dengan menyisihkan waktunya untuk berkorban, membantu sesama. Ya, dengan resiko apapun yang mereka hadapi, mereka sangat berani. Dan tadi saya sampaikan mereka adalah pahlawan-pahlawan muda yang mau berkorban ya demi bangsa dan negaranya. Oleh karenanya saya sampaikan agar tetap pegang teguh disiplin. Ya, pegang teguh juga protokol kesehatan, jangan sampai akan menjadi korban. Ya, kemudian juga tetap pegang teguh juga loyalitas, ya, sesama, dan setiap perkembangan-perkembangan yang terjadi agar diantisipasi, ya, sehingga jangan sampai ada pengaruh-pengaruh dari luar, ya, yang nantinya akan mengganggu ketentraman di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di sini. Kemudian masalah tim pemburu yang tadi dibentuk oleh Polda Metro Jaya, Kodam, pemerintah daerah, termasuk dari kejaksaan, dari pengadilan, termasuk di dalamnya include di situ ada dinas kesehatan. Jadi tim pemburu ini begini. Dari hasil informasi-informasi dari satuan intelijen maupun dari satuan teritorial maupun dari Polres, apabila ada pelanggaran-pelanggaran kesehatan, ya, ada terjadinya pelanggaran-pelanggaran kesehatan, maka tim ini langsung akan menuju sasaran. Menuju sasaran, kemudian akan diperiksa dan langsung diadakan tes swab langsung di situ. Jadi tidak menunggu lagi di kerumunan itu, nanti langsung diambil, kemudian akan langsung tes swab, sehingga langsung juga di situ langsung ada tindakan-tindakan hukum, ya, terhadap siapa penyelenggara, siapa yang mengadakan dan sebagainya, sehingga tidak lagi proses yang terlalu lama. Nah, ini
tim pemburu ini, karena memang ini sudah sangat perlu sekali. Ya, masyarakat sudah mulai mengabaikan, ya, sudah mulai lengah. Ya, oleh karenanya dengan peningkatan COVID-19 ini yang semakin meningkat di sini, makanya harus segera kita lakukan. Diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, ya, bahwasanya biaya per orang, ya, biaya per orang ini per hari, biaya pasien per hari untuk yang tanpa gejala, yang OTG, itu baik pengobatan, ya, dari obat, dari makan, kemudian visit, ya, jadi visit itu APD dokter, kemudian perawat, itu per orang per hari itu biayanya itu 938.100. Nah, bagi yang masuk HCU, ya, itu 2.800.000 sampai 3.390.000. Artinya rekan-rekan, ini biaya ini sangat besar sekali. Ini yang ada di Wisma Atlet. Ini tadi kita perkirakan sudah di atas 4 triliun. Kita lakukan ada Satgas PDMPK. PDMPK itu penegakan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Ya. Ini sudah kita lakukan, itu gabungan dari Pol PP, kemudian TNI, Polri, itu memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, ya. Kemudian ada juga operasi justisi, itu langsung tergabung dari Pol PP, TNI, Polri, kemudian pengadilan, kemudian dengan kejaksaan juga dilibatkan semuanya. Itu pun dilakukan. Kemudian ada juga Satgas padat karya. Padat karya setiap kelurahan itu 100 orang. Itu ibu-ibu, kelompok emak-emak itu termasuk bapak-bapaknya memberikan himbauan door to door kepada masyarakat, sudah kita lakukan juga. Nah, kemudian ada juga setiap kelurahan juga setiap kodim ada 100 orang. Dari Pol PP, dari FKPPI, PPM, Pemuda Pancamarga dan sebagainya. Ini sudah kita libatkan. Sebetulnya upaya-upaya yang sudah kita lakukan ini luar biasa lah, ya. Ya, oleh karenanya tadi saya sampaikan kepada Satgas, relawan-relawan yang ada di sini, kasihanlah. Mereka itu sudah capek, ya, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Jangan sampai ada orang yang masih bandel gitu, masih bandel yang masih merasa dirinya benar gitu loh. Ya, masih melakukan kerumunan, sudah jelas ada perdanya, sudah diberi surat oleh oleh wali kotanya, masih bandel, merasa hukumnya paling benar sendiri. Akhirnya menjadi korban itu orang lain, masyarakat. Kalau dia sakit sendiri biarin aja, tetapi berdampak kepada orang lain. Ya. Dia nggak mikir kalau dia itu akan berdampak kepada orang lain. Ya, ini yang kita sesalkan, ya. Oleh karenanya nanti Satgas Pemburu ini nanti kita akan tegas-tegas, siapa yang melakukan kerumunan akan kita tegas tindak di tempat. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10.
Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.